Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kata yang pantas kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, mulai dari nikmat sihat, nikmat kesempatan dan segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita sehingga kita masih mampu untuk melaksanakan dan kembali bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh berkah 1444 Hijriah pada tahun kali ini. Dan juga selawat serta salam tak lupa kita sampaikan, kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan seperti saat sekarang ini. Baiklah sahabat santri, khususnya PTG Al-Azhar Umuswana, kembali lagi dalam acara podcast Al-Azhar Umuswana bersama kami. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Yusuf, ya Pak. Ya, Bapak gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Beliau merupakan seorang wali santri dari PTG Al-Azhar Umuswana, ya. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana sih pendapat seorang wali santri mengenai PTG Al-Azhar Umuswana itu seperti apa. Nah, langsung aja Pak ya. Menurut Bapak, alasan utama Bapak buat memasukin anak Bapak di pesantren itu seperti apa? Alasannya buat apa gitu Pak? Baik. Sebelumnya ya, bahwa seorang anak itu adalah amanah titipan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya. Anak kalau saya kupas biasa kalau kita sedang ada ngobrol-ngobrol lah sama kawan-kawan, sama keluarga, sama handetaulan, bahwa anak itu memiliki makna A-nya adalah amanah, ya. Kemudian N-nya adalah nikmat, yang A-nya berikutnya adalah azab, kemudian K-nya adalah kendali. Nah, setiap orang tua, setiap manusia ketika sudah berkeluarga, mempunyai pasangan hidup, pastinya ingin mempunyai keturunan. Betul. Nah, iya. sebagai orang tua berkewajiban kepada anak itu ada beberapa hal. Ya, yang pertama memberikan nama yang baik. Ya. Kewajiban juga ketika lahir itu mengazankan. Ya, betul Pak. Ya, yang kanan, kemudian qomah telinga kiri. Kemudian memberikan nafkah yang halal. Nah, dan juga yang paling penting adalah memberikan pendidikan yang baik. Ya. Peran dengan pendidikan tadi bahwa salah satu atau satu-satunya lembaga yang paling pas, paling nyaman, paling aman, paling indah itu ya pesantren. Jadi anak-anak kita itu sebaiknya memang untuk menempuh ilmunya di pesantren. Jadi kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan yang terbaik, yaitu pesantren. Kenapa saya pilih pesantren? Karena yang pertama, pesantren itu adalah lembaga di mana di dalamnya menyelenggarakan pendidikan, tidak hanya sekedar agama, tetapi ilmu sosial, ilmu kemasyarakatan dan sebagainya ya. Dari agama itu ada ilmu sorof, ada nahwu, ya ada nahwu sorof, kemudian ada tauhid, kemudian juga ada fikih dan lain sebagainya ya. Lengkap ya Pak? Ya lengkap. Jadi paling indah, paling nyaman, paling aman itu adalah pesantren. Itu. Jadi selain memang mendalami ilmu agama, juga di situ diajarkan ilmu yang lainnya sebagai penunjang kelak di masa depan, bahwa pesantren itu adalah lembaga yang mencetak kader-kader terbaik bangsa, kader-kader terbaik umat demi masa depan bangsa, negara, dan khususnya agama kita. Amin ya benar. Berhubung pesantren nih Pak, Bapak kan memilih Al-Azhar Umuswana nih untuk menetapkan anak Bapak untuk diamanahkan di pondok pesantren Al-Azhar Umuswana. Bapak kenal atau tahu pondok pesantren Al-Azhar Umuswana itu pertama kali dari mana ya Pak? Kalau boleh tahu. Subhanallah ya. Al-Azhar Umuswana itu sudah sangat
menasional ya. Walaupun usianya mungkin belum ada satu dasawarsa. Belum. Mungkin sekitar satu Hindu ya, sekitar Setahun, 8 tahun. 8 tahun satu Hindu betul ya. Jadi ceritanya waktu itu saya sempat berkeliling ke daerah Banten khususnya, juga sempat kita bersilaturahmi, berkunjung ke beberapa pesantren di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Di antaranya adalah ada Darul Quran, ya, Darul Quran di Sumansur, ya, kemudian ada Lantaburo, kemudian ada pesantren Tahfidz Asanusiah di Pandeglang, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan Abi ini adalah saya kenal sudah lama, sejak sama-sama berdakwah atau barangkali bersiar di salah satu lembaga BKPRMI. Walaupun barangkali kurang aktif, tapi saya sudah mengenal beliau. Dan setelah saya survei ternyata memang subhanallah ya. Jadi Al-Azhar itu luar biasa. Ya, luar biasa. Kebetulan anak saya ajak survei kemari Al-Azhar, dan kebetulan anak saya memang digerakkan hatinya oleh Allah. Jadi memilih dari sekian pesantren itu adalah di Al-Azhar. Saya tidak pernah memaksakan harus di mana. Karena ketika mencari ilmu itu bagaimana anak kita hatinya bagaimana? Ya, karena apa nanti dengan kerasan apa enggak, betah apa enggak, kemudian nyaman apa enggak ya. Jadi saya kira ketika saya menjatuhkan pilihan pada Ummu Suwanah ini, anak sudah sesuai dengan keinginannya, barangkali kalau dibilang klik ya. Nah, kemudian saya juga sempat memantau beberapa saat, ternyata memang ya luar biasa Ummu Suwanah ini. Ya. Kan kita tahu kalau kata Bapak kan kalau pesantren Al-Azhar, seluruh pesantren ya, itu adalah lembaga terbaik untuk menempatkan anak kita di pesantren. Menurut Bapak nih, kelebihan pondok pesantren yang nggak dimiliki oleh sekolah-sekolah lain itu apa sih Pak? Ya, pesantren saya bilang tadi bahwa tempat teraman dan ternyaman. Aman buat anak, nyaman. Kenapa? Nyaman buat anak dan orang tua. Karena di pesantren itu hanya di pesantren 24 jam diawasi oleh pihak pondok atau Pak Kiai, para ustadznya, pengasuhnya ya. Beda sama pendidikan formal yang lainnya. Jadi tempat paling nyaman adalah di pesantren itu 24 jam. Kenapa kita pilih pesantren? Satu, sholatnya terjaga. Betul. Beda sama anak-anak zaman sekarang yang di luar sana, yang barangkali malam Ramadan seperti ini harus bertadarus Al-Quran, di luar sana barangkali gadget yang dia mainkan, game yang dia mainkan ya. Yang pertama itu sholatnya terjaga, jamaah lagi. Ya, kalau di luar sana belum tentu. Ya. Jadi orang tua kayak saya ini kebetulan kita punya usaha, jadi tidak bisa 24 jam mengawasi, makanya dengan ilmu yang terbatas yang saya miliki, waktu juga yang terbatas, makanya saya lebih baik mendidik anak lewat pesantren, titip ke Pak Kiai, titip ke Pak Ustadz biar nanti lebih baik. Yang pertama, sholat terjaga. Yang kedua adalah bergaulnya dengan orang-orang yang baik. Iya, walaupun di pesantren itu, mohon maaf, ada juga yang agak nakal, tanda kutip ya. Ada juga bahasanya yang agak badung, ya. Atau memang kalau bahasa kasarnya setelah di luarnya agak mohon maaf, agak urakan, barangnya baru pesantrenkan. Tapi insya Allah yang baik akan jadi lebih baik, yang tadinya kurang baik insya Allah akan menjadi baik. Itu pesantren. Kemudian yang ketiga, kelebihan pesantren. Pesantren itu mendidik anak kita atau seorang santri itu dengan disiplin yang tegas, yang bagus. Ya, contohnya waktu sholat tadi, sholat harus sholat. Waktu yang ngaji harus ngaji. Waktunya makan harus makan. Jadi disiplinnya di situ dapat. Dan yang lainnya adalah sabar, ya. Karena saya ngalamin waktu masih, ya walaupun nggak tuntas mondoknya, tapi ngalamin bagaimana ketika santri itu antri untuk mandi, ya, antri untuk ambil makan, kemudian makan seadanya, tidur seadanya, ya. Dan barangkali tidak asing di kita bahwa kadang-kadang ada, mohon maaf, santri-santri yang harus ada penyakit tanda petik ya. Artinya tanda kutip, artinya memang harus seperti itu. Barangkali karena
interaksi berbagai macam kondisi kulit, kondisi udara ya. Jadi kadang-kadang ada penyakit yang kalau saya bilang memang itu ciri khasnya Penggugur penggugur dosa gitu ya. Kemudian bagaimana dia dididik untuk prihatin ya, mungkin diajarkan di sini untuk bangun malam, sholat malam, mengurangi waktu tidur. Kemudian bagaimana dia lapar-lapar, diajarkan puasa Senin Kamis dan sebagainya. Jadi memang pesantren ini adalah tempat terbaik untuk mencetak anak-anak yang baik, pemimpin bagi masa depan bangsa, insya Allah yang berakhlak karimah. Seperti itu, sahabat. Itu penjelasan udah bagus. Jadi buat kalian nih, santri, kalau punya keinginan itu benar-benar harus dikejar nih. Pesantren memang satu lembaga yang paling baik. Dan jangan ragu kalau di pesantren itu kita pasti unggul dari yang lain. Soalnya apa? Kata bapaknya tadi, kita unggul dalam agama, kita ada. Kita juga unggul dalam umum. IPS ada, ini ada, fisika ada, agama kita dapat. Kalau boleh saya nambah ya. Jadi mohon maaf, lulusan dari pesantren itu apa aja bisa. Iya. Itu yang saya maksud. Sambutan bisa, ceramah bisa, imamin sholat bisa, ya, mimpin yasin dan tahlil bisa. Semuanya bisa. Kalau yang formal belum tentu. Betul. Barangkali sekolah sampai S3, ya, S1, S2, S3 ditempuhnya. Tidak menyalahkan. Itu bagus-bagus saja. Tapi seandainya ilmu dunia itu diimbangi dengan ilmu agama yang baik dari pesantren, alangkah baiknya. Dan terbukti banyak, mohon maaf, pejabat negara, banyak menteri, ya kan? Banyak yang lainnya lah pejabat negara itu adalah mengawali pendidikannya dari pesantren. Ya. Ini Pak, lanjut pertanyaan selanjutnya. Misalkan Bapak udah kekeh nih udah untuk memondokkan anaknya di Al-Azhar Umuswana. Kira-kira ada ketakutan atau kekhawatiran nggak untuk ngeletakin anak di pondok pesantren? Misalnya takut terjadi ini itu, kira-kira ada nggak Pak? Ya, tadi saya sampaikan bahwa pesantren tempat yang paling aman, paling nyaman ya. Kalau kekhawatiran itu ya kadang ada. Karena kan mohon maaf, teman-teman sekamarnya barangkali, teman-teman sekelasnya barangkali, itu saya bilang barangkali ada yang agak ya, mungkin main kabur-kaburan di pondok, ya itu mungkin ikut-ikutan, itu ada kekhawatiran. Tapi kalau saya terus terang aja, lebih baik anak di pesantren daripada di rumah. Ya, 24 jam diawasi, 24 jam dalam pantauan para kiai, para ustadznya. Insya Allah itu yang kita harapkan. Jadi tidak terkontaminasi, tidak terracuni dengan para barangkali porno bebas, ada seks bebas, ada narkoba, ada tawuran. Ya sekarang lagi marak nih, bahkan puasa nih santri-santri kadang-kadang tawuran. Ini juga mungkin menjadi keresahan juga ya. Tapi insya Allah kalau di Al-Azhar tidak akan pernah terjadi itu. Amin. Karena saya yakin semuanya terpantau dengan baik. Ya barangkali ini menjadi contoh buat pesantren yang lain bahwa pesantren tahfidz Quran Al-Azhar ini sangat apa ya? Kalau saya ngobrol sama wali santri itu sangat bagus ya, sangat bagus manajemennya, sangat bagus kegiatan yang lainnya. Pokoknya insya Allah Al-Azhar selalu di hati. Amin. Selalu di hati, itu bahasanya, selalu di hati. Kira-kira harapan terbesar dari seorang orang tua untuk anaknya ke depannya itu pengen jadi seperti apa Pak anaknya? Sebagai orang tua itu tidak bisa memaksakan kehendak kepada anak. Ya, kewajibannya tadi menyekolahkan, mengarahkan, memberikan biaya pendidikan, menafkahi dengan yang baik. Insya Allah niat baik dibekali dengan rezeki atau nafkah yang halalan thayyibah, insya Allah akan menjadi baik semuanya. Masalah kedepannya, tadi saya sampaikan bahwa kita hanya mengarahkan saja. Nah, kamu sebaiknya nanti habis SD ke pesantren. Kemudian pesantren tidak hanya sekedar untuk ngaji saja, kamu harus sekolah, MTS, ALIS segala macamnya ya. Persoalan masa depan itu Allah sudah takdirkan. Ya, kita cuma bisa mengarahkan saja, membiayai semampu kita. Ya, sebagai orang tua wajib. Kalau memang sampai S1 mampu, kenapa enggak? Ya, nanti barangkali dari Al-Azhar bisa di UIN, ya, atau bisa di yang lainnya. Syukur-syukur bisa di kampus-kampus yang negeri, gitu kan? Jadi tidak salahnya seorang santri ya nanti menjadi seorang panglima TNI, seorang santri menjadi menteri, seorang santri menjadi Kapolri, ya kan? Apalagi sekarang Kapolri
dan juga panglima sudah masuk ke pesantren tuh. Ya, jadi yang minat menjadi santri, yang menjadi polisi, ya, santri itu diberikan jalur khusus ya. Itu luar biasa, terobosan luar biasa. Karena apa? Jangan sampai nanti yang militer yang demi keras nanti kemudian agama dilupakan. Jadi menjadi ustadznya para prajurit. Apa enggak top itu ya. Jadi pokoknya lulusan dari Al-Azhar ini mudah-mudahan nih menjadi orang-orang yang memang dibutuhkan oleh negara kita. Menjadi pemimpin ke depannya ya. Kalau yang anak Bapak yang dititipkan di pesantren itu pertama kali Bapak dari mondokkan di sini itu emang keinginan sendiri apa keinginan anaknya sendiri buat mondok di sini, Pak? Iya. Di awal itu saya sampaikan bahwa kita mengarahkan. Saya tidak bisa memaksakan. Tapi begitu kita kasih dua pilihan, formal atau informal atau pesantren, alhamdulillah anak saya memang mau dengan sendirinya. Yaitu survei ke Banten, ya ada beberapa pesantren kita survei sampai akhirnya paling akhir ya di Al-Azhar ini. Jadi kebetulan memang ada semangatnya untuk menimba ilmu agama di pesantren. Dan memang setelah saya tawarkan mau di mana, anak saya kebetulan jawabnya mau di tahfidz. Ya, jadi mau coba mendalami Al-Qur'annya. Dengan keterbatasan orang tuanya, ya tadi saya titipkan pesantren. Di sini banyak yang alim, ya Abi luar biasa. Gaung namanya itu sudah luar biasa ya. Jadi saya percaya sama Abi dan semua pengasuhnya, insya Allah ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk khalayak umum ya, untuk umat lah ya. Mungkin Bapak bisa sampaikan kepada pemirsa kami, kepada wali santri khususnya, kira-kira pesan Bapak, pesan buat seluruh wali santri itu kan, kita kan kebanyakan wali santri itu kita nggak tahu, wali santri ada yang beda-beda tuh, ada yang pemikirannya seperti ini, pemikirannya seperti itu. Kira-kira untuk membenarkan sebenarnya pesantren itu seperti apa? Bisa dijelaskan sih Pak, kelebihan pesantren itu kenapa harus di pesantren itu biar wali santri tetap hatinya itu nggak bolak-balik gitu, biar kekeh tetap di pesantren gitu Pak. Baik, kepada kawan-kawan atau para wali santri yang saya hormati, bahwa pilihan Bapak Ibu sekalian, para wali santri ini sudah benar, tidak salah. Bahwa menyekolahkan putra-putri kita di pesantren itu ada, saya sampaikan tadi bahwa tempat terbaik, inilah taman surga. Insya Allah akan mengangkat derajat kita, bukan di dunia saja, tapi akan diangkat derajat kita di akhirat, insya Allah bersama anak kita yang hafiz Quran ya. Dan kalau seandainya ada anak-anak kita yang barangkali nggak kerasan atau barangkali ada keluhan yang lainnya, ya dikasihkan pembekalan, penguatan lagi, dikasih semangat, motivasi yang luar biasa. Jangan justru sebagai orang tua istilahnya mengendor-endor gitu, memberikan pernyataan yang kadang-kadang itu justru mengendorkan semangat anak. Harus dikasih semangat. Ya kalau seandainya anak kita barangkali ya ada yang mengeluh, ada yang barangkali protes ke orang tuanya, menyampaikan keluhan di pesantren, barangkali dihukum, barangkali makanannya kurang layak, tempatnya kurang nyaman dan lain sebagainya. Ya itulah bahwa pesantren itu mendidik, mengajarkan kepada putra-putri kita, kepada santri-santri itu adalah hidup dengan penuh kesederhanaan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga taat kepada para gurunya, ya, ke orang tuanya. Insya Allah jangan sampai kendor, terus kasih semangat anak, jangan sampai anak-anak kita nanti justru putus tengah jalan. Kawal anak-anak kita, jamin anak-anak kita sampai tuntas, minimal kata saya minimal sampai MTS lulus, syukur-syukur sampai aliyahnya selesai. Jadi ijazah SMA dapat, ijazah MA-nya dapat, sertifikat Qur'annya pun dapat. Tapi saya bilang jangan dipaksakan. Ya, yang penting kita memberikan arahan kepada anak-anak kita, putra-putri kita, mudah-mudahan betah kerasan di pesantren dan juga mengkaji ilmunya, ilmu Quran khususnya itu dengan penuh semangat. Itu ya. Ya pemirsa Al-Azhar Umus Wana, mungkin penjelasannya sudah
Wow, sudah banyak banget penjelasan yang dijelaskan oleh Bapak Yusuf, mulai dari seluk-beluk pesantren seperti apa, kelebihan pesantren seperti apa, dan apa sih untungnya kita ngeletakkan anak di pesantren itu apa. Mungkin sudah dijelaskan secara rinci, sudah terperinci banget dijelaskan oleh Bapak Yusuf. Mungkin Pak, terima kasih dari penjelasannya malam ini. Semoga bermanfaat bagi pemirsa Al-Azhar Ummul khususnya ya di luar sana. Semoga kita tetap terus semangat, khususnya di bulan Ramadan ini ya Pak. Bulan Ramadan yang luar biasa, 1444 Hijriah. Sekali lagi kita katakan terus semangat untuk menjalani Ramadan. Memang Ramadan akan datang setiap tahun. Mungkin setiap tahun selanjutnya pasti akan datang. Cuman kita nggak tahu apakah Ramadan itu akan datang kepada kita apa enggak. Kitanya datang nggak ke Ramadan ya. Nah itu yang jadi kita takutkan. Jadi buat teman-teman atau wali santri sekalian terus semangat untuk berada di pesantren Al-Azhar Ummul. Kata bapaknya, pesantren itu ada tempat teraman dan ternyaman. Terus jangan takut buat meletakkan anak bapak di pesantren, karena pesantren adalah top katanya seperti itu. Kita kasih motivasi nggak? Menurut bapak motivasi terbaik buat santri yang sekarang ini seperti apa Pak? Baik, anak-anakku para santri, saya Pak Yusuf ya, ini wali santri dari Ananda Faris Azhar, sekarang sudah kelas 9. Memang meyakinkan anak sendiri itu juga sulit, apalagi ketika di pesantren sakit ya, sakit kemudian mohon maaf ada kawan-kawan yang barangkali biasalah ya, ada yang agak ngebully atau apa begitu kan, ya itu kita harus meyakinkan. Nah, sekali lagi saya sampaikan kepada para santri, nih tempat terbaik buat kalian itu adalah pesantren. Ya, ketika orang tuamu, bapak ibumu, ayah bundamu, mama papamu, ubi amimu menitipkan di pesantren, menyekolahkan kamu di pesantren, itu sekali lagi terima dengan senang hati. Ya, karena apa? Itulah terbaik yang diberikan orang tuamu. Sebagai kewajiban orang tua memberikan pendidikan terbaik itu adalah pesantren. Ya, bapak dulu pernah nyantren tapi nggak sampai tuntas, nyesel sekarang. Ya, mumpung masih muda, ada 5 yang disampaikan Nabi bahwa salah satunya manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu, ya kan? Atau luangmu, kesempatanmu sebelum sempitmu. Betul. Ini kesempatan untuk mencari ilmu, ya. Jadi jangan khawatir bahwa di pesantren harus bagaimana. Allah itu jamin. Dengan agama, dengan pendidikan agama yang kamu miliki, Allah akan jamin masa depanmu. Ya, ingat, penyesalan datang nggak sekarang, penyesalan akan di belakang. Kalau kamu drop out, kalau kamu nggak lanjut di pesantren, menyesal nanti pasti. Ini pernah ngalami, bapak pernah ngalami. Belajar sesuatu, menekuni sesuatu itu harus sampai tuntas. Ya, kalau sekolah, mohon maaf, jangan kelas 5 keluar, harus sampai kelas 6. Ya, kalau SMA, MTS, SMP, jangan kelas 2 keluar, harus sampai kelas 3 minimal. Kalau emang terbentur biaya umpama. Kemudian sama SMA juga seperti itu, harus sampai tuntas. Ya, sempurna lagi kalau kita menyandang pendidikan sebagai seorang sarjana. Ya, kalau orang tua kita mampu, kenapa enggak? Kalau enggak, bekal yang disampaikan yang diraih didapat dari pesantren tadi, jadikan alat bekal untuk bekerja, kemudian sekolah sendiri barangkali. Itu akan lebih hebat. Sekali lagi, penyesalan datang belakangan. Kesempatan untuk mondok ini tidak untuk orang luar sana. Anda adalah pilihan Allah yang ditakdirkan memang untuk masuk pesantren. Insya Allah dicetak oleh Allah menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Membawa orang tuamu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Amin, Masya Allah. Penjelasan motivasi yang luar biasa buat kita semua kaum santri. Tuh jangan lupa didengarin dan jangan lupa dipraktekin. Itu jangan lupa. Nah, info nih buat teman-teman, ternyata bapak ini sekali udah pinter, udah Masya Allah, udah ganteng. Ternyata pengusaha muda juga. Nih, produknya bapak nih namanya Solali ya, Pak. Solali. Boleh kasih info Pak buat pemirsa kita, tempatnya di mana dan apa sih yang ada Solali itu apa aja, biar mungkin ada yang mau coba gitu. Solali itu ada 2 makna, 2 arti. Yang pertama, soto Boyolali. Itu pertama saya merintisnya. Tapi ada doa di situ. Solali, soto laris sekali. Itu ya. Jadi
apa namanya, doanya begitu soto sekali. Kemudian ketika awal saya buka perintis kuliner itu soto, kemudian ada gulainya, ada tongseng, aneka kuah lah pokoknya. Kemudian ada juga di situ ada cekernya, ceker elang. Kenapa saya bikin ceker elang? Kalau yang lain kan ceker setan. Nah, masa ceker setan di ini ya, jangan. Nah, ceker elang. Ya, kenapa elang? Elang itu adalah salah satu burung yang luar biasa ya. Dan memang kebetulan cekernya besar-besar. Nah, ceker elang balado itu kita ramu dengan bumbu rempah yang khusus. Insya Allah hanya ada di Solali, yang lain nggak ada, yang lain lewat ya. Kemudian juga ayam geprek. Ayam geprek itu mohon maaf, ayamnya sama. Tapi racikan bumbunya beda. Ya, beda. Apalagi sambelnya, nanti bisa dinikmatin lah bareng-barengnya. Insya Allah kapan-kapan kita bawain main ke Desa Solali ya. Siap. Jadi ada soto, ada ayam geprek, ada cekernya, ada yang lainnya. Insya Allah. Tempatnya di mana Pak? Oh ya. Selama Ramadan Solali bukan di Masjid Raya Al-Azham, ada bazar Ramadan ya di sana. Jadi hadir di sana di pelataran Masjid Raya. Tapi kalau untuk luar Ramadan hari biasa kita buka di halaman di taman terdepan Masjid Raya Al-Azham, di taman elektrik ya. Itu di situ ada. Ada beberapa ustadz yang sering ke sana ya. Ya, alhamdulillah ada Ustadz Ihsan. Oh, saya Ihsan. Ya, ada yang lainnya lah ya. Kemudian santri-santri juga udah tahu ya main sama anak saya main ke sana gitu kan. Ya kapan-kapan ada waktu silakan saja. Menambah berkah. Kita mohon doanya para santri, para ustadz. Iya. Nah buat para santri, buat para wali santri khususnya ini jangan lupa buat mampir ya. Ntar kalau misalkan lagi istirahat sejenak atau lagi ibadah di Masjid Raya Al-Azham, jangan lupa buat mampir ke kedai Solali. Nah, itu nanti itikaf nih, pas itikaf di sebulan terakhir. Ada di Al-Azham. Kira-kira kalau kita dapat santri-santri mau ke sana. Kira-kira kalau kita yang beli dapat diskon ini. Insyaallah. Kalau perlu, kalau nggak baik-baik gratis. Asal banyak-banyak ya. Kalau 100 orang, waduh. Tapi insyaallah intinya kita usaha itu keberkahan. Ya, mudah-mudahan setiap orang yang makan di situ membawa doa buat kita. Amin. Kan orang kalau bilangnya, Pak, sotonya enak, Pak, ayamnya enak, itu kan doa. Artinya apa? Enak itu Allah aminkan. Ya, malaikat aminkan sampai kepada Allah. Dan saya selalu mengajar kepada diri saya sendiri. Saya selalu mengawal kegiatan dengan basmalah pertama, yang kedua dengan sholawat. Jadi kuncinya itu ada sholawat. Doa pun begitu. Ya, doa tertolak kalau nggak ada sholawat. Betul. Iya, jadi kuncinya itu. Makanya doa Bismillah, sholawat. Pak, ini wiridnya apa? Jangan ngomong wiridnya. Kelihatan rame Pak. Waduh, ini wiridnya apa nih gitu. Bismillah sama sholawat. Iya. Dan juga jangan lupa istighfar di akhirnya. Iya. Terima kasih Pak infonya. Moga ntar bisa main ke sana lah kita semuanya. Iya. Itu buat info buat kita semua wali santri dan para santri. Semoga bermanfaat lah buat kita. Terus semangat, jangan lupa buat selalu stay di Al-Azhar Ummu Suwana sampai lulus terus ya. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.